Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah bahasa Indonesia, di mana sekarang mengangkat materinya yaitu tentang asal-usul bahasa. Adapun materi ini atau mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri yaitu Al-Babur Rahim MPD. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita bisa diangkat menuju zaman jahiliyah, menuju zaman ilmiah seperti pada hari ini. Baik, saya lanjutkan di sini sampai ketemu kembali kepada para mahasiswa-mahasiswi di mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini kita pada materi kali ini yaitu mengangkat tentang asal-usul bahasa. Jadi di sini awal mula bahasa. Sejak zaman manusia diciptakan, ada beberapa aspek bagi kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Salah satunya adalah bahasa. Jadi sejak zaman manusia diciptakan, tentunya kita meyakini bahwa manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Tentunya Nabi Adam dulu saat masih di surga tentunya pernah berdialog dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga berdialog dengan Ibu Hawa dan juga pernah dialog dengan iblis. Tentunya itu menggunakan bahasa seperti itu. Jadi saat pun Nabi Adam itu sudah diturunkan ke bumi, maka tentunya Nabi Adam itu sudah memiliki bahasa. Tentunya bahasa dulu dengan sekarang itu berbeda seperti itu. Oleh karena itu dari dulu hingga sekarang persoalan bahasa masih relevan untuk diperbincangkan. Ya, dari dulu, dari zaman Adam sampai sekarang itu bahasa itu masih diperbincangkan, karena di sini masih muncul pertanyaan tentang bahasa, yaitu misalkan apa itu bahasa, bahasa itu apa. Jadi banyak pengertian-pengertian yang diberikan oleh berbagai ahli tentang bahasa itu apa seperti itu, dan sejak kapan bahasa itu ada seperti itu. Jadi manusia tentunya akan mencari bagaimana penggunaan bahasa itu pertama kali digunakan seperti itu. Tapi kita sebagai bagi umat muslim tentunya manusia itu yang pertama itu tentunya adalah Nabi Adam seperti itu. Oleh karena itu di sini dibutuhkan jawaban yang relevan dan logis, yang harus sesuai dan masuk akal. Jadi harus banyak riset atau banyak referensi yang menunjukkan bahwa sejak kapan bahasa itu digunakan. Oleh karena itu bahasa sampai sekarang ini masih relevan diperbincangkan. Itu. Terus di sini ada beberapa teori yang saya ambil dari buku Suyanto tahun 2015. Itu ada berbagai banyak teori-teori yang menyampaikan bahwa misalkan asal-muasal bahasa seperti itu. Di sini dari teori tekanan sosial yang disampaikan oleh Adam Smith, ya di sini ini merupakan bapak ekonomi yang beranggapan bahwa manusia dapat saling paham dapat menimbulkan kehadiran manusia. Jadi kehadiran bahasa artinya bahasa itu merupakan sebuah kebutuhan, sehingga bahasa itu harus hadir dalam interaksi sosial di masyarakat atau interaksi sosial dalam manusia seperti itu. Di sini Bapak Ekonomi di sini menyatakan fisik manusia yang berkembang secara perlahan sampai kemampuan berbahasa juga berkembang secara perlahan. Artinya fisik manusia itu dari zaman ke zaman itu memiliki perkembangan, sehingga bahasa tersebut juga memiliki perkembangan. Oleh sebab itu fisik manusia itu dari zaman atau
dari zaman ke zaman itu memiliki perkembangan, sehingga berbahasa itu juga memiliki perkembangan. Itu dari teori tekanan sosial. Selanjutnya teori interjeksi. Di sini teori ini mengungkapkan bahwa suasana hati manusia atau ketakutan, kegembiraan dan lainnya menentukan setiap ujaran yang diucapkan manusia, bahkan ditiru oleh manusia-manusia yang lain. Di sini dalam teori ini yaitu tentang suasana hati, sehingga suasana hati itu menentukan permulaan bahasa. Artinya suasana hati itu bisa menentukan bagaimana seseorang itu berbahasa, dan setelah itu bahasa itu akan diucapkan atau ditiru oleh manusia. Dari teori ini, tapi teori ini ditolak oleh Shapir karena suasana hati hanya berbentuk luapan emosi yang sifatnya otomatis, bahkan tak menyatakan emosi tersebut. Artinya di sini ditolak oleh Shapir karena dalam suasana hati artinya emosi itu hanya mengungkapkan suasana hati kita. Misalkan suasana hati kita takut, suasana hati gembira ataupun lain-lainnya, itu menunjukkan bahwa tidak menunjukkan sebuah kebahasaan seperti itu. Jadi tidak menunjukkan ujaran-ujaran yang diucapkan manusia. Ini dari teori interjeksi. Terus dilanjutkan dari teori Yoheho. Ini dikemukakan oleh Nong Ri berdasarkan kerja orang yang primitif. Ini penelitian dari orang-orang kerja primitif ya, atau yang dikenal dengan manusia purba lah, dari seperti itu. Lebih jelas bahwa manusia melakukan pekerjaan yang berat tanpa peralatan karena belum mengenal peralatan yang maju. Oleh karena dibutuhkan ujaran. Artinya di sini saat dulu masih zaman purba atau manusia purba itu bahwa tidak ada pekerjaan yang berat. Bahkan tidak ada peralatan-peralatan dalam melakukan sesuatu hal. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah ujaran seperti itu untuk mempertalikan atau mengomunikasikan antar sesama itu. Oleh karena itu bunyi tersebut dapat dibagi untuk menyebutkan perbuatan. Jadi dahulu itu tidak ada peralatan-peralatan seperti saat ini, sehingga dibutuhkanlah sebuah ujaran untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan seperti itu. Itu dari teori Yoheho. Selanjutnya di sini teori isyarat. Teori isyarat ini teori dikemukakan oleh Wilhelm Wundt yang berdasarkan pada hukum psikologi. Teori ini menggunakan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang dapat berbentuk ekspresi khusus, sehingga ekspresi dapat dihubungkan dengan syaraf dan mengomunikasikan berbagai kenyataan kepada yang lainnya. Di sini teori isyarat artinya seseorang itu memiliki sebuah perasaan. Perasaan tersebut itu bisa diekspresikan melalui sustara, artinya diekspresikan dengan bahasa. Oleh karena itu ekspresi itu dihubungkan oleh saraf-saraf yang mengomunikasikan berbagai kenyataan kepada yang lain. Artinya di sini teori isyarat itu merupakan sebuah perasaan-perasaan yang diungkapkan melalui bahasa seperti itu. Selanjutnya yaitu teori permainan vokal. Di sini dikemukakan oleh filsuf Denmark Jespersen yang mengungkapkan bahwa awal mula berbahasa bermula dari sebuah dengungan serta senandung, sehingga belum mengungkapkan suatu pikiran. Kemudian tumbuh secara perlahan dalam wujud ungkapan berbentuk irama yang belum dapat dianalisa. Namun dengan berjalannya waktu, walaupun dengan bahasa yang kaku, kacau, dan rumit, maka mulanya ada kemudahan, kejelasan, dan keteraturan. Di sini teori permain vokal bahwa dahulu manusia itu hanya berdengung. Artinya hanya bernenung, bersenandung, tidak ada vokal-vokal seperti itu. Namun sehingga belum mengungkapkan suatu pikiran, hanya berdengung, tidak ada ungkapan-ungkapan dari pikiran. Oleh karena itu tumbuh secara perlahan dengan irama belum dapat dianalisa juga. Artinya tumbuhnya itu hanya perlahan, namun tidak bisa dianalisa. Dengan berjalannya waktu, maka bahasa yang sedikit kaku, kacau itu dan rumit bisa kelihatan mudah, jelas, dan itu artinya di sini bahwa dulu bahasa itu hanya bersifat berdengung, tidak ada mungkin kejelasan seperti itu, masih kacau, masih kaku dan sebagainya. Sehingga berjalannya waktu, maka dengungan itu bisa dipahami oleh manusia-manusia yang lain. Itu dari teori permainan vokal.
Di sini ada teori isyarat oral. Di sini disampaikan oleh Sir Richard Paget menjelaskan tentang masa lalu manusia yang masih menggunakan peralatan melalui tangannya yang penuh dengan berbagai barang, sehingga tak dapat melakukan kontak serta komunikasi dengan orang lain. Namun pada akhirnya isyarat dilakukan melalui tangan secara tak sadar dengan menggunakan alat yang lebih cermat, yaitu mulut. Nah, di sini ada berbeda dengan yang tadi. Yang tadi di sini kalau yang tadi itu karena belum ada alat, seperti itu. Sedangkan di sini teori orang itu dahulu masa lalu menggunakan peralatan melalui tangannya, artinya apa-apa menggunakan tangannya dengan berbagai barang dan sebagainya. Artinya bukan menggunakan media lisan seperti itu. Namun pada akhirnya secara tidak sadar manusia dahulu itu menggunakan indra yaitu lisan seperti itu, dengan ucapan. Pada akhirnya isyarat oral itu artinya ketika dahulu hanya menggunakan berbagai peralatan, sekarang digantikan menggunakan lisan, melalui lisan seperti itu. Itu dari teori isyarat oral. Selanjutnya teori kontrol sosial. Di sini teori ini disampaikan oleh Grace Andrews de Laguna yang mengungkapkan bahwa kerjasama manusia sangat memungkinkan adalah medium ujaran, bahwa mampu mengkoordinasikan dan menghubungkan setiap pekerjaan manusia demi tujuan bersama. Bahkan bahasa mampu menjadikan manusia lebih teratur dan tertib. Di sini bahwa manusia itu memiliki kerjasama. Namanya manusia itu makhluk sosial, jadi membutuhkan dengan manusia lain, sehingga dibutuhkan sebuah kerjasama. Bagaimana cara menggunakan kerjasama? Yaitu dengan menggunakan medium ujaran seperti itu. Dengan medium ujaran ini, maka kerjasama akan semakin mudah yang dilakukan oleh manusia, yaitu dengan bahasa seperti itu. Bahasa mampu menjadikan manusia lebih teratur dan tidak. Artinya dengan bahasa yang dipakai oleh manusia dalam bekerja sama, maka manusia menjadi lebih teratur dan tertib. Ini dari teori kontrol sosial. Selanjutnya dari teori kontaks. Ini disampaikan Gary First menjelaskan bahwa kebutuhan untuk mengadakan kontak bagi hubungan sosial makhluk hidup belum memuaskan antar individu, sehingga timbullah keinginan untuk mengadakan kontak emosional sehingga dapat terpuaskan melalui kedatangan orang lain. Nah, di sini bahwa manusia kebutuhan mengadakan kontak bagi hubungan sosial, artinya seperti halnya yang tadi, bahwa manusia itu memiliki hubungan sosial, hubungan yang membutuhkan dengan makhluk yang lain seperti itu. Oleh karena itu hubungan sosial ini belum memuaskan antar individu. Ya, namanya hubungan sosial dan harus ada medianya, sehingga tinggilah kontak emosional yang dapat kontak emosional ini maksudnya komunikasi melalui emosional antar orang-orang yang berdekatan. Artinya ketika bahasa tersebut kontak sosialnya hanya kontak sosial namun tidak ada kontak emosi, jadi masih kurang, sehingga bahasa itu juga menggunakan kontak emosi seperti itu. Ini dari teori konteks. Selanjutnya arti bahasa. Di sini ada kaitan arti bahasa yaitu budaya, masyarakat, dan bahasa. Di sini di dalam masyarakat pasti ada bahasa. Jadi dalam masyarakat itu pasti memiliki bahasa. Misalkan masyarakat Madura memiliki bahasa Madura, masyarakat Jawa memiliki bahasa Jawa, masyarakat Banten memiliki bahasa Banten, Sunda seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi setiap masyarakat pasti memiliki bahasa. Sebaliknya dalam bahasa pasti ada masyarakat yang menuturkan. Jadi saling berkaitan. Masyarakat itu memiliki bahasa dan bahasa itu memiliki masyarakat yang menuturkan. Jadi ada bahasa tapi tidak ada penuturnya, sama saja tidak ada bahasa seperti itu. Ada juga masyarakat tapi tidak memiliki bahasa, sama juga tidak ada masyarakat seperti itu. Jadi saling berkaitan. Sedangkan budaya berada dalam bahasa dan masyarakat. Nah, artinya antara bahasa dan masyarakat menghasilkan budaya. Ada yang berpendapat bahwa bahasa adalah salah satu budaya. Di sini memang ada yang berpendapat memang bahwa sebuah
bahasa itu menunjukkan budaya. Artinya ketika bahasa itu keras, katanya budayanya keras, seperti itu. Orang Madura katanya bahasanya itu misalkan agak keras, budayanya keras. Namun itu hanya pendapat seperti itu. Bisa saja benar, bisa saja tidak. Namun ada pula bahasa sebagai penanda eksistensi budaya. Di sini bahasa itu bisa menunjukkan budaya, artinya sebagai eksistensi. Ketika seorang berbahasa Madura di luar daerah luar Madura, misalkan di Jawa seperti itu, bahwa oh ini orang Madura, biasanya budayanya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Itu adalah dalam konteks budaya. Sebagai bahasa yang memiliki arti bagi masyarakat tentu memiliki kemanfaatan dan kebermaknaan bagi penuturnya. Ya, jadi bahasa itu dalam masyarakat tentunya memiliki sebuah peranan yang penting, manfaat yang penting yang bermakna, seperti itu. Karena bahasa ini memberikan kemanfaatan dan kebermaknaan. Oleh karena itu lambat laun ya di sini apabila bahasa tidak dapat memberikan kemanfaatan, maka lambat laun akan ditinggalkan oleh penutur. Ini yang menjadi permasalahan bagi bahasa-bahasa yang penuturnya sedikit. Ketika sebuah bahasa itu dianggap kurang bagus, kurang relevan, kurang eksotis dan lain sebagainya, dan beralih dengan bahasa yang lainnya, maka bahasa yang biasanya dipakai sebelumnya itu bisa punah, seperti itu. Misalkan orang Madura ketika orang Madura itu tidak merasakan bahwa bahasa Madura itu kurang bagus, bahasa Madura itu kurang keren, bahasa Madura itu kurang relevan dan lain sebagainya, sehingga banyak orang yang beralih ke bahasa misalkan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia semuanya tanpa ada campuran dengan bahasa Madura, seperti itu. Jadi pada akhirnya tidak ada penutur sebuah bahasa tersebut. Jadi bahasa misalkan bahasa Madura, jadi tidak ada bahasa Madura nantinya kalau tidak masyarakat Madura itu tidak mencintai bahasa Madura. Sama halnya orang Indonesia tidak mencintai bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi kita itu harus menyadari bahwa bahasa itu sangat penting menunjukkan budaya, seperti itu. Oleh karena itu bahasa, marilah kita seperti halnya kan ada slogan kuasai bahasa asing. Kita harus kuasai bahasa asing, bahasa luar negeri, bahasa internasional kita kuasai. Ya, seperti itu. Dan juga misalkan budaya lestarikan budaya bahasa daerah. Seperti itu. Jadi dan cintai bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi bahasa daerah itu bahasa daerah kita lestarikan, bahasa Indonesia kita cintai, dan kuasai bahasa asing. Jadi sama-sama harus sejalan, seperti itu. Lanjut di sini pentingnya bahasa. Yang pertama di sini bahasa digunakan alat komunikasi menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu digunakan alat mengungkapkan perasaan, gagasan, dan pikiran dengan manusia. Ya, jadi pentingnya manusia itu sebagai salah satunya adalah sebagai alat komunikasi. Jadi alat komunikasi itu dengan bahasa dalam kehidupan manusia, baik itu diungkapkan sebagai alat mengungkapkan perasaan kita, perasaan misalkan gundah, perasaan kita lagi kecewa dan sebagainya. Gagasan kita misalkan ide yang mau disampaikan, seperti itu, dan pikiran kita seperti itu. Jadi ini sebagai alat komunikasi, alat menyampaikan berbagai perasaan, gagasan, dan pikiran kita. Kemudian selanjutnya penggunaan bahasa sangat berkaitan dengan segala kegiatan manusia, itu pasti ya, karena manusia itu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, seperti itu. Walaupun ada misalkan gawai atau ponsel, tentunya pasti menggunakan bahasa, baik itu secara lisan maupun tulisan. Bukan hanya sekedar cakap-cakap dengan teman pikiran, bahkan memengaruhi pasti melalui peran bahasa. Ini baik sekedar bercakap dengan teman, bertukar pikiran, artinya bahwa itu sangat penting bagi manusia. Jadi bahasa Indonesia itu begitu penting bagi manusia, sehingga ini tidak bisa dipisahkan. Walaupun teknologi maju, tetap menggunakan bahasa, seperti itu. Lanjut, ini bahasa dan kehidupan sosial. Jadi yang pertama, kehadiran bahasa sesungguhnya tidak terlepas dari manusia.
manusia. Ya, tentunya karena manusia itu adalah makhluk sosial, tentunya kehadiran bahasa itu menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia, sebuah kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Oleh karena bahasa ini, sebab manusia tanpa bahasa maka interaksi akan sulit dilakukannya, seperti itu. Karena saling membutuhkan, maka dibutuhkan sebuah alat atau media, yaitu bahasa untuk interaksi. Kalau tidak ada bahasa, maka interaksi itu sulit, seperti itu. Sebaliknya, bahasa tanpa manusia maka keadaan bahasa menjadi terlalu tidak penting artinya. Kalau seandainya tidak ada bahasa di sini, sebaliknya kalau tanpa manusia, siapa yang akan bertutur, siapa yang akan menggunakan bahasa. Jadi misalkan ada bahasa daerah, misalkan bahasa Madura, tapi tidak ada manusia yang ingin menyampaikan atau bertutur dengan bahasa Madura, sehingga bahasa Madura menjadi tidak penting bagi manusia atau bagi orang-orang yang berkaitan dengan Madura, seperti itu ya. Oleh karena itu saling membutuhkan, antara bahasa digunakan sebagai media komunikasi atau bukan media, artinya bahasa itu digunakan dalam komunikasi, tentunya manusia juga penting itu sebagai penutur dari bahasa tersebut. Selanjutnya, kehadiran bahasa manusiawi tentu sangat berkaitan erat dengan interaksi sosial. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang interaksi sosial. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial pasti tidak akan bisa hidup sendiri, melainkan masih perlu banyak bantuan orang lain. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa kehadiran bahasa merupakan hal yang erat, karena manusia itu merupakan makhluk sosial untuk berinteraksi sesuai dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, karena makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, manusia itu masih membutuhkan manusia lain. Makanya menjadi manusia itu harus memikirkan manusia lain, seperti itu. Terus selanjutnya, bahasa sering digunakan dalam interaksi cenderung lebih berkembang bahasanya. Ketika sebuah bahasa itu sering digunakan dalam berinteraksi sosial, berinteraksi dengan manusia, maka bahasa tersebut akan sering digunakan. Contoh, ketika seseorang itu sering menggunakan bahasa Madura, berinteraksi dengan bahasa Madura. Jadi bahasa Madura itu bahkan berkembang seperti itu. Apabila tidak jarang digunakan, maka bahasa ini sering sulit berkembang, seperti itu. Bahkan bisa punah kalau tidak dipakai. Oleh karena sebaliknya, bahasa yang jarang digunakan dalam sosial terdesak keberadaannya, lambat laun akan ditinggal olehnya dan menjadi faktor kemunahan dalam bahasa tersebut. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Banyak bahasa daerah, misalkan di sini daerah Indonesia Timur itu banyak bahasa, namun di sana itu penuturnya sangat kecil sekali, sehingga ini menjadi sebuah faktor dari bahasa daerah tersebut mengalami kepunahan karena tidak ada penuturnya, seperti itu. Contoh saja bahasa Carakan, dalam tulisan Carakan. Jarang sekarang orang Jawa ataupun orang Madura itu menggunakan tulisan Carakan. Itu sangat jarang sekali. Oleh karena itu, maka Carakan itu bisa mengalami kepunahan karena tidak ada yang menggunakan salah satu interaksi sosial, seperti itu. Oleh karena itu, bahasa Indonesia seperti Carakan itu akan mengalami kepunahan karena sulit menggunakan orang-orang baik itu Jawa, baik itu Madura menggunakan bahasa Carakan atau bahasa Carakan, seperti itu. Lanjut. Di sini bahasa dan komunikasi. Pendapat bahasa yang mengertikan bahasa, setiap ahli memberikan pandangan berbeda dengan bahasa. Namun tidak sedikit menyebutkan bahwa secara umum bahasa dan komunikasi, seperti itu. Jadi bahasa dan komunikasi. Jadi sebagai alat komunikasi yang diucapkan manusia melalui sistem. Jadi ada sistem atau lambang yang diciptakan manusia sehingga digunakan untuk komunikasi, yaitu disebut bahasa. Adapun komunikasi itu sendiri adalah proses menyampaikan suatu ide, gagasan, pesan
tertentu kepada pihak lainnya. Bahkan di sini jadi sebagai alat komunikasi tentunya untuk menyampaikan suatu ide dan gagasan seperti itu. Pada intinya komunikasi terjadi apabila menyampaikan dan menerima pesan memahami pesan tersebut. Jadi ketika bahasa itu sama, ketika bahasa itu saling dimengerti, maka komunikasi akan terjadi. Namun apabila misalkan penyampai penutur menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa, tapi kita penerima pesan itu tidak paham dengan bahasa Jawa, melainkan hanya paham dengan bahasa daerah, misalkan Madura. Jadi tidak ada komunikasi di dalamnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya pentingnya bahasa dan budaya. Di sini bahasa sebagai alat komunikasi manusia yang sering diartikan sebagai unsur kebudayaan. Namun ada juga kebudayaan tentang digunakan bahasa. Di sini bahasa itu merupakan salah satu unsur kebudayaan. Seperti itu. Ada dua pakar di sini, Edward Shapiro dan Benjamin De Wolf, bahwa kebudayaan yang dilakukan suatu masyarakat merupakan pengaruh bahasa. Artinya bahasa akan mempengaruhi cara bertindak dan berpikir menggunakan masyarakat berbudaya. Maka itu setiap apa yang dilakukan masyarakat tersebut akan dipengaruhi sifatnya. Jadi masyarakat merupakan pengaruh bahasa. Artinya bahasa itu akan mempengaruhi cara bertindak dari anggota masyarakat dan berbudaya. Oleh karena itu setiap apa yang dilakukan masyarakat tersebut akan dipengaruhi bahasanya. Selanjutnya, hipotesis Shapiro tidak banyak yang mengerti melainkan mengatakan kepada hipotesis tersebut. Jadi ada yang pengaruh. Setiap budaya dalam masyarakat tentu akan menghasilkan banyak kosakata. Ketika suatu masyarakat 14 pengantar bahasa Indonesia untuk akademik. Jadi ada di sini banyak mengikuti kebalikan hipotesis tersebut, yaitu kebudayaan yang mengenai bahasa. Oleh karena itu masyarakat itu akan menghasilkan banyak kosakata. Terus kita lanjut. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan ini bisa paham dan bisa dimengerti seperti itu. Selanjutnya kita bisa bertatap muka kembali melalui media virtual di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.